Halo Sobat Kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran BPK Karam. Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara membuat kuis atau ujian yang memiliki jenis yaitu essay. Dan juga nanti saya akan bahas juga mengenai bagaimana cara merekap atau memberikan nilai pada soal yang berjenis essay. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Baik, di sini yang pertama saya akan coba untuk menjelaskan. Ya, di contoh kali ini saya ambil mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Ya, pertama di sini saya akan aktifkan dulu turn editing on-nya ya, supaya nanti editnya itu akan muncul. Atau quiz add resource-nya, kemudian pilih yang quiz kalau kita modelnya quiz. Oke, pilih quiz lalu add. Nah, kemudian di sini buatkan namanya. Namanya kita buatkan misalkan soal ujian semester. Oke. Semester, soal ujian semester. Tes. Berikut silakan cara ini. Silakan kerjakan soal dengan cermat. Nah, ini untuk description-nya ya. Description-nya saya buatkan silakan kerjakan soal dengan cermat. Klik display, kemudian setelah itu timing ya, waktunya, duration-nya misalkan dibukanya itu tanggal 3 April ya, kemudian ditutupnya ini terserah ya, kalau mau 1 hari berarti 3 April lagi, kalau misalkan ingin lebih daripada 1 hari ya, ini bisa dirubah sampai misalkan tanggal 7. Kemudian jamnya diatur juga, startnya dari jam 8.00 sampai jam misalkan ya 23. Takutnya ada yang ketinggalan atau bisa disilakan sini. Oke, waktunya misalkan saya buat 60 menit. Oke. Time biasa ya, biarkan saja. Kemudian grade-nya ya, ini saya biasanya untuk grade ya, ini grade untuk passing grade-nya. Ya, saya untuk grade ini kosongkan saja dulu ya. Saya untuk grade metodenya di sini average, rata-rata. Nanti akan menghitung sendiri hasil nilainya. Oke. Nah, kemudian review option. Nah, ini jawabannya kalau yang mau tidak ditampilkan ke mahasiswa bisa. Kalau misalkan ini kalau essay ya, ini nggak perlu di hidden ya, karena nggak otomatis correction. Oke. Sudah, yang lainnya biarkan saja, lalu kita save lagi. Oke. Nah, ini untuk pembuatan soalnya belum ya. Ini baru pembuat ujiannya atau kuisnya dulu. Nah, baru setelah itu kita membuat soalnya. Kalau sampai di sini belum selesai ya. Kita lanjutkan untuk pembuatan soalnya. Klik pada soalnya. Lalu di sini bisa langsung pilih di sini. Nah, ya, kalau misalkan punya history ya kan bisa diimport. Kalau misalkan mau buat dari awal bisa pilih edit quiz saja. Oke, klik edit quiz, lalu pilih maksimal grade-nya berapa. Nah, misalkan maksimal grade-nya adalah 100. Oke. Nah, nanti pembobotan kalau essay itu pembobotannya kadang-kadang suka beda-beda ya. Dari setiap soal itu kita masukkan tergantung daripada jenis soalnya. Coba add new question.
Soal pertama, pilih yang isi. Ya, sebenarnya selain isi banyak sekali ya, ada matching ya. Ya, ini biasanya yang umum itu isi dan multiple choice. Kita pilih isi. Nah, soal pertama ini untuk question name. Question name itu bukan soal ya. Artinya ini cuma menandakan saja ini soal satu gitu. Atau satu boleh seperti itu saja. Kemudian question text-nya misalkan soal ujiannya apa yang disebut dengan framework. Kode monitor CI. Misalkan ini yang mainstream ya. Soalnya sebutkan dan sebutkan contohnya, misalkan seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian kita scroll ke bawah, marknya 1, biarkan saja, defaultnya numbernya kita masukkan 1 ya. Kemudian text editornya ya, ini biarkan saja text editor. Linnya untuk ukuran ya, ukuran pengisiannya ini pilih 20. Kemudian allow attachment, nah, allow ya, biarkan saja. Kemudian berikutnya kita save saja. Nah ini, nomor 1 ini udah ada, kita ganti sama 11, kita save. Oke. Nah ini grade-nya misalkan soal ini mau dikasih nilai berapa. Ini Bapak Ibu bisa, atau rekan-rekan bisa merubahnya. Misalkan nilai ini akan dimasukkan 30. Oke, tambah lagi, misalkan add lagi, ini question lagi, essay, add lagi. Nah kemudian saya akan tambahkan di sini 2. Kemudian questionnya jelaskan konsep MVC pada kode editor ya. Ada tanya misalkan seperti ini. Kemudian di sini tadi 11, numbernya sekarang 12. Ininya pilih 20 saja. Requirement input biarkan saja seperti itu ya. Attachment-nya biarkan saja. Oke, kita save. Misalkan soal ini saya kasih bobotnya 20. Nah, gitu. Misalkan tambah lagi, question lagi, saya lagi misalkan, atau bisa di shuffle dengan pilihan ganda atau mematchingkan ya. Bisa juga kalau hanya isai semua seperti ini caranya. Kita 3, kemudian di sini istilahnya oke, terus misalkan kemudian ini 20 lagi, kemudian misalkan kita save. Nah ini misalkan saya kasih nilainya 50. Oke, nah jadi nanti 100 ini sudah dibagi-bagi ya. Oke, lalu berikutnya klik save. Nah di sini setelah klik save kita masuk lagi ke semester 6, kita review ya kan hasil daripada pembuatan soalnya. Oke, klik di sini. Ini kita coba mereview. Klik sudah benar atau belum. Nah kemudian di sini klik attempt quiz now. Sekarang start. Oke, apa yang disebut dengan misalkan gitulah jawabannya, singkat-singkat saja.
Kemudian jelaskan konsep MVC, model MVC. Oh, P ini salah nih ya. Aturan ini menggunakan view. Kemudian di sini controller bla 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 udah lah gitu ya. Ini misalkan HTML enter slash HTML itu dan seterusnya. Oke, kemudian untuk berhenti maka di sini klik finish ya. Oke, kemudian di sini submit all finish untuk berhentinya. Ini waktunya sudah berjalan ya. Kemudian submit. Yes. Oke. Nah ini belum dikoreksi ya, no yet yet. Jadi nanti ketika sudah dikoreksi oleh dosennya maka di sini akan muncul. Oke ya, ini tampilan yang di mahasiswanya seperti ini. Oke, coba kita finish review. Nah, kita coba untuk memberikan nilai atau grade ya, kepada mahasiswa ini. View, kemudian di sini ini harus ada benar-benar mahasiswa ya, karena kalau kita tes saja nggak ada laporan pengumpulan kuisnya ya, berarti kita perlu menggunakan login mahasiswa. Nah, tapi Bapak Ibu nanti untuk mencobanya ya cukup dengan review seperti ini saja. Tapi saya akan coba di sini yang mengerjakannya sebagai mahasiswa biar nanti kita tahu bagaimana report hasilnya. Oke, saya coba logout. Saya masuk dengan akunnya Junaid. Oke, sini klik kemudian kerjakan start with. Nah ini dari si Junaid ya, sisi mahasiswa. Misalkan di sini bla 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 bla, itu kan diisi finish. Oke, submit finish all, submit finish. Nah ini selesai. Ya, finish preview. Nah ini si Junaid akan ngecek nilainya dia di sini ya, dan mereview kalau sudah dikoreksi. Ini belum ada koreksi ya, karena isi itu perlu dikoreksi. Logout. Nah kemudian masuk lagi saya sebagai Bayu, sebagai dosen. Kemudian dicek di sini framework programming. Ini di sini soal ujian tengah semester. Kemudian attempt, klik attempt. Ya, ada attempt tadi ya. Coba back lagi. Klik. Nah ini sudah ada yang mengumpulkan atau mengerjakan. Klik. Nah kemudian ini no grade ya. Nah ini Junaid. Nah ini tinggal Bapak Ibu atau rekan-rekan klik di sini untuk mengoreksinya. Nah ini jawabannya si Junaid. Nah kemudian di sini klik yang make comment or override ya, mark. Kemudian klik di sini, lalu di sini masukkan nilainya dari 0 sampai 30 mau ngasih berapa. Misalkan saya ngasih 30 deh. Save. Oke, sudah ke save. Nah, coba refresh di bagian sini. Oke. Nah ini otomatis akan muncul 30 angkanya. Ini belum terkoreksi semua kalau di sininya belum diisi semua. Ini grade-nya. Nah, oke. Kemudian berikutnya ini jawabannya. Kemudian ini saya kasih nilainya. Kalau mau ngasih komentar ya bisa di sini. Jawabannya ngaco. Misalkan di sini dari 20 saya kasih 10 misalkan. Enter. Oke. Refresh lagi, coba di sini cek lagi.
Oke, ini cuma refresh itu buat ngecek saja. Nah ini checklistnya kayak gini, berarti dia ada yang kurang dari 20 itu hanya 10. Klik lagi yang keduanya, yang berikutnya, yang ketiga, sorry. Kita kasih nilai misalkan dari 50, misalkan di sini lumayan, kasih nilainya 4,5, misalkan 45. Save. Oke, kemudian coba reload, nanti akan muncul. Nah, nilai grade hasilnya pengerjaan dia ini sih ya. Oke, nah berikutnya, bila mana mahasiswa sudah terkumpul semua ya kan, sudah mengerjakan semua, Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa langsung download format Excelnya. Nah seperti ini ya hasil Excelnya. Oke, nah ini hasil, kemudian plus name-nya, nah ini nilainya. Nah kalau misalkan mau ngerekapnya nggak ribet ya, udah ambil yang grade-nya saja gitu ya. Mungkin itu cara untuk mengoreksi membuat soal ujian atau UTS yang berbentuk essay, kemudian cara pengkoreksiannya, lalu cara mereport nilainya. Oke, terima kasih. Saya Bayu Priyatna. Salam kompeten.